Selamat siang Pak Valen, kali ini saya akan mempresentasikan tentang HIV. Jadi, apa itu HIV? HIV adalah penyakit kronis yang melemahkan sistem imun tubuh. Infeksi penyebab HIV itu sendiri sangat rentan menular dari satu orang ke lainnya. Nah, bahaya dari HIV dan AIDS bukan cuma dari kemudahan cara penularannya saja. Bagi pengidapnya, komplikasi HIV dan AIDS dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Bahaya HIV pada daya tahan tubuh. HIV atau bisa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 alias sel T. Sel CD4 adalah jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama dari sel CD4 adalah untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya. Seseorang dapat dikatakan terinfeksi HIV ketika jumlah virus atau viral load sudah mencapai 100.000 kopi atau lebih per 1 mili sampel darah. Pada orang yang sehat, kisaran normal untuk jumlah sel CD4 adalah sekitar 500 sampai 1500. Tanpa pengobatan, infeksi HIV kronis seiring waktu dapat memunculkan komplikasi berupa penyakit AIDS ketika jumlah sel T atau sel CD4 turun hingga di bawah 200. Salah satu bahaya serius yang mengintai orang HIV dan AIDS atau OTH adalah macam-macam infeksi yang dinamakan dengan infeksi oportunistik. Disebut oportunistik karena berbagai macam mikroba penyebab infeksi, termasuk bakteri, jamur, parasit, dan virus lainnya, muncul mengambil kesempatan selagi daya tahan tubuh sedang lemah-lemahnya. Pasalnya, dalam keadaan normal, kuman penyebab penyakit akan dapat mudah dilawan oleh sistem imun. Namun karena jumlah sel CD4 sudah sangat minim, tubuh akan kesulitan memberantas infeksinya. Pada beberapa kasus, infeksi oportunistik dapat mulai terjadi ketika jumlah sel CD4 berada di kisaran sekitar 500. Komplikasi HIV ini tidak dapat dilawan dengan mudah, sehingga makin menurunkan kondisi kesehatan penderita dengan cepat. Nah, lalu cara penularan HIV. Kita ke bagian cara penularan HIV. Jadi, cara penularan HIV yang penting untuk diketahui. HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Itu sebabnya penting untuk mengetahui dengan benar cara penularan HIV sehingga Anda tidak tertular penyakit ini. Melalui metode penularan HIV antara lain adalah hubungan seks, itu sudah pasti, sudah sangat familiar dengan HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui alat kelamin wanita maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagai pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Ketiga, kehamilan, persalinan atau menyusui. Seseorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Nah, pentingnya untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda adalah penderita HIV yang tengah hamil, agar risiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. 4. Transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujiannya layak, penerima donor darah memiliki risiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Nah, lalu ke bagian cara mencegahnya, cara mencegah HIV.
Nah, berikut adalah cara mencegah HIV. Cara mencegah HIV. Untuk yang pertama itu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. 2. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. 3. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Lalu ada lagi yang keempat, kontrol dan jalani pengobatan HIV dengan teratur. Yang kelima, jalani gaya hidup sehat dan selalu jaga kebersihan. Lalu yang keenam, menghindari infeksi. Sekian dari saya, terima kasih.